Hai semuanya, kembali lagi nih bersama channel Calon Guru SD. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini Senin 6 Juli 2020. Ada beberapa kasus, ada beberapa informasi update COVID-19 di Provinsi Riau yang harus kami sampaikan. Yang pertama, ada penambahan 1 pasien meninggal, pasien positif kemudian meninggal. Pasien ini dirawat di rumah sakit RSUD di Rengat, Indrasari Rengat, meninggal kemarin pagi. Kemudian ada 1 kasus positif. Kasus positif tambahan ini berasal dari Rokan Hulu. Kemudian ada penambahan 4 pasien yang dinyatakan sembuh, sehingga akumulasi total pasien positif di Provinsi Riau menjadi 235 orang. 212 dinyatakan sehat, 11 orang meninggal dunia, dan 12 orang masih dirawat. Pasien yang masih dirawat itu berada di Rumah Sakit Dumai, kemudian di RSUD Arifin Ahmad, kemudian di Rumah Sakit RSUD Teluk Kuantan, kemudian Rumah Sakit Awal Bros. Total PDP yang masih dirawat sekarang sudah turun menjadi 75 orang. ODP yang dalam pemantauan 4.943 orang. Ini yang agak menarik adalah pasien nomor 235 ini. Pasien nomor 235 adalah Tuan ES, umur 56 tahun. Beliau adalah warga Kabupaten Rokan Hulu. Tanggal 2 Juli dilakukan pemeriksaan rapid test di salah satu rumah sakit swasta di Rokan Hulu dengan keperluan untuk perjalanan ke Jakarta. Jadi si pasien ini akan rencana perjalanan ke Jakarta. Kemudian hasilnya reaktif sesuai dengan kriteria. Semua pasien dengan rapid positif itu dilakukan pemeriksaan swab. Dilakukanlah pemeriksaan swab untuk pasien ini, kemudian diedukasi untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Tetapi kemarin pasien Tuan ES ini melakukan perjalanan ke Jakarta kemarin dengan pesawat Lion jam 11.30. Dia melakukan rapid test mandiri dan hasilnya negatif, katanya seperti itu, sehingga dia bisa terbang. Tadi pagi hasil swab yang diperiksa 2 hari yang lalu keluar hasilnya positif. Nah, artinya sekarang pasien tersebut berada di luar Provinsi Riau, dia positif. Kita sudah kerjasama dengan KKP, kita sudah punya data. Pasien ini berangkat kemarin dengan pesawat Lion. Nanti mungkin dari pihak penerbangan akan melihat dan memastikan posisi duduknya di mana, sehingga nanti bisa di tracing orang yang duduk dekat-dekatan dengan Tuan ES ini bisa swab, ada kalau bisa melaporkan diri baik di Jakarta maupun di mana, di tempat dia berada sekarang, sehingga itu nanti bisa di tracing pasien ini gitu ya. Kemudian pasien yang sembuh 4 orang. Nyonya IC 37 tahun dari Kampar, Tuan BK 22 tahun warga Indragiri Hilir, Tuan AS 28 tahun warga Pekanbaru, Nyonya GS 30 tahun warga Kota Pekanbaru. Nah, pasien yang meninggal berarti hari ini total pasien yang meninggal menjadi 11 orang. Pasien yang meninggal itu riwayatnya adalah
Sampai tanggal 19 Juni dia dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Pekanbaru dengan diagnosis adalah luka bakar. Jadi pasien itu luka bakar, kemudian dirawat, sempat masuk ICU juga di salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Kemudian dia pulang tanggal 19 Juni ke Indragiri, ke Inhu, ke Rengat. Malamnya dia masuk rumah sakit karena perburukan sesak napas. Kemudian oleh dokter di sana didiagnosis sebagai PDP, diperiksa swab positif ternyata. Sesudah diperiksa swab positif, kemarin pagi terjadi perburukan dan pasiennya meninggal. Nah, itu ceritanya. Dan alhamdulillah kalau kita lihat dalam 2 minggu terakhir, klaster BRI sudah selesai semua. Tinggal klaster Palembang masih ada 4 orang yang masih dirawat, 3 orang yang masih dirawat. Sehingga seperti yang kita sampaikan kemarin, dengan kita mengurangi keluar rumah dalam 2 minggu, kita melihat jumlah kasus di Provinsi Riau pun berkurang. Cuman kita melihat dalam 2-3 hari terakhir, bukan cuman di Pekanbaru, kita juga mendapat laporan di Kota Dumai, di Indragiri Hilir, di Tembilahan, masyarakat mulai kembali kita melihat agak abai terhadap protokol kesehatan, kembali berkumpul. Kalau kita melihat minggu lalu itu di ruang terbuka hijau, termasuk dekat Patung Keris di Kota Pekanbaru, itu lumayan lebih disiplin lah. Tapi kalau kita lihat dalam 2-3 hari terakhir, mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu kemarin, itu mulai kembali lagi tuh. Nah, ini kita mengharapkan dari kabupaten kota, gugus tugas kabupaten kota, terutama bidang operasionalnya, kembali menggalakkan bagaimana kita meningkatkan disiplin dari warga kita sendiri, supaya Provinsi Riau tetap terkendali seperti sekarang. Jangan lagi kita menambah pasien 24, 27, 24. Kita mengharapkan jumlah pasien yang positif lebih sedikit dibandingkan pasien yang sembuh. Dan kita juga tidak mengharapkan pasien yang meninggal. Artinya dengan penambahan pasien meninggal sekarang menjadi 11, jumlah persentase kasus pasien meninggal di Provinsi Riau memang tetap 4%, tapi hampir mencapai 4,5%, lebih dari 4,5%. Dan tidak bosan-bosan kami sampaikan, cara kita mengendalikan COVID-19 ini nggak rumit, sederhana aja. Pakai masker, keluar rumah pakai masker, udah itu aja cukup. Kalau misalnya Anda nggak bisa melakukan physical distancing, rasanya harus dekat-dekat, pakai masker, minimal banget pakai masker. Dengan itu saja tidak ada susahnya sebenarnya. Kalau kita mau terkendali dengan baik, cuman itu. Kita tidak mau Provinsi Riau seperti di Jawa, Kalimantan yang masih belum terkendali. Kita harapkan pengendalian dari COVID-19 ini bisa kuat, sehingga aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, budaya, dan agama bisa berjalan dengan lancar. Dan kita juga melihat di tempat-tempat rumah ibadah mulai abai lagi. Yang awalnya physical distancingnya berjalan dengan baik, sekarang sudah mulai abai. Di pasar juga sama, di keramaian juga sama. Kalau kita abai, ya kita harus siap-siap dengan jumlah pasien yang bertambah atau jumlah kasus positif yang meninggal juga akan bertambah. Itu saja dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, makasih. Like, share, dan subscribe. Pastikan Anda klik lonceng agar Anda berlangganan dengan video calon guru SD berikutnya. Sampai jumpa.